Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang soal ujian sekolah untuk anak-anak kelas 6 ya. Nanti anak-anak coba kalian kerjakan link yang ada dalam deskripsi video Bu Guru ini. Nanti ada link soal, silakan anak-anak kerjakan. Kalau sudah nanti cocokkan hasilnya dengan pembahasan yang di video Bu Guru ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Berkurangnya lahan resapan air menjadi salah satu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh A. Perburuan hewan secara liar, B. Penebangan hutan secara liar, C. Pembakaran hutan untuk dijadikan kawasan industri, D. Penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara berlebihan. Kira-kira jawabannya apa ya anak-anak? Jawaban yang benar adalah yang C ya, pembakaran hutan untuk dijadikan kawasan industri. Pembahasannya seperti ini anak-anak. Berkurangnya lahan resapan air bisa disebabkan oleh pembakaran hutan untuk dijadikan kawasan industri. Pembakaran hutan untuk dijadikan kawasan industri ini menyebabkan tumbuhan di hutan semakin berkurang. Berkurangnya tumbuhan di hutan dapat menyebabkan lahan untuk resapan air berkurang. Akibatnya tanah kurang kuat dalam menahan aliran air sehingga memicu terjadinya erosi tanah dan banjir. Selain itu anak-anak, proses pembakaran hutan tersebut itu mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya kadar gas karbon dioksida di udara. Hal ini karena tumbuhan yang berperan dalam menyerap gas polutan seperti gas karbon dioksida telah habis dibakar. Sementara itu, tanah bekas pembakaran hutan menjadi gersang dan tandus sehingga kesuburan tanah berkurang. Soal selanjutnya, terumbu karang merupakan kumpulan hewan karang yang menjadi tempat hidup berbagai ikan dan biota laut lainnya. Selama ini manusia sering mengambil terumbu karang secara berlebihan untuk diperjualbelikan. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah apa? A. Laut menjadi dangkal, B. Terjadi pencemaran air laut, C. Meningkatnya populasi algae, D. Terganggunya kelestarian biota laut. Nah anak-anak, jawaban yang tepat itu adalah apa ya? Jawaban yang benar adalah yang D. Terganggunya kelestarian biota laut. Berikut adalah pembahasannya. Terumbu karang merupakan tempat tinggal berbagai jenis hewan laut seperti ikan-ikan kecil, udang, dan kepiting. Pengambilan terumbu karang secara berlebihan itu mengakibatkan banyak hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Akibatnya hewan-hewan tersebut tidak dapat berlindung dari predatornya. Keadaan ini dapat mengganggu kelestarian biota laut. Soal berikutnya, beberapa jenis tumbuhan melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan hidupnya. Coba anak-anak perhatikan tabel berikut ini ya. Kalian baca, nah pasangan yang tepat antara nama tumbuhan dan cara adaptasinya itu yang mana kira-kira ya? Jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 1D, 2B, 3A, dan 4C. Satunya itu dengan D ya. Coba kalian perhatikan, 1D itu teratai daunnya lebar dan tipis, kemudian 2B eceng gondok itu akarnya serabut dan lebat, kemudian 3A itu apa? Kaktus, daunnya termodifikasi menjadi duri. Kemudian 4C itu bakau, akar napas yang menjulang di permukaan air. Pembahasannya seperti ini ya anak-anak. Teratai dan eceng gondok hidup di air. Salah satu ciri khusus teratai itu apa? Ya, memiliki daun yang lebar dan tipis, berfungsi untuk mempercepat penguapan. Salah satu ciri khusus eceng gondok adalah memiliki akar serabut yang lebat untuk menjaga posisinya agar tidak terbalik. Kaktus hidup di lingkungan yang sangat kering. Salah satu ciri khusus kaktus adalah daunnya termodifikasi menjadi duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan.
bako hidup di daerah pantai ya. Salah satu ciri khusus tumbuhan bako itu apa? Memiliki akar napas yang muncul di permukaan air yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Jadi pasangan yang tepat antara nama tumbuhan dengan cara adaptasinya itu 1D, 2B, 3A, dan 4C. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam ekosistem kebun ditemukan beberapa jenis makhluk hidup. Ada 1 ular, kemudian yang kedua itu ada ulat, yang ketiga katak, kemudian yang keempat teratai. Urutan rantai makanan yang mungkin terbentuk dalam ekosistem kolam tersebut adalah berapa? Jawaban yang benar D ya, 4, 2, 3, 1. Nah anak-anak, berikut pembahasannya ya. Rantai makanan dalam ekosistem kolam adalah teratai dulu ya. 4 sebagai produsen, yaitu teratai sebagai produsen. Kemudian yang kedua itu ulat. Ulat itu sebagai konsumen primer. Kemudian katak yang nomor 3 itu sebagai konsumen sekunder. Terakhir adalah ular. Ular yang nomor 1 itu sebagai konsumen tersier. Selanjutnya, di suatu ekosistem terdapat rantai makanan berikut. Ada bayam, ulat, ayam, dan musang ya. Perubahan yang terjadi pada ekosistem tersebut jika ayam punah adalah A. Populasi bayam dan ulat berkembang pesat, B. Populasi ulat dan musang berkembang pesat, C. Populasi ulat dan musang berkurang, D. Populasi bayam dan musang berkurang. Jawabannya itu adalah yang D ya, populasi bayam dan musang akan berkurang. Berikut ini pembahasannya ya anak-anak. Apabila populasi ayam di ekosistem tersebut mengalami kepunahan, dapat menyebabkan populasi bayam itu menjadi berkurang. Nah, kemudian populasi ulat berkembang pesat dan populasi musang itu berkurang. Ayam merupakan pemangsa ulat dan sumber makanan musang. Oleh karena itu, jika ayamnya itu punah, ulat akan berkembang pesat karena kehilangan pemangsanya. Selain itu, populasi musang akan berkurang karena kehilangan makanannya. Populasi bayam juga akan berkurang karena jumlah hewan yang memakan bayam, yaitu ulat, berkembang pesat. Oke anak-anak, demikianlah tadi video pembahasan tentang latihan soal ujian sekolah kelas 6. Semoga video Bu Guru ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus berlangganan video Bu Guru ini secara gratis ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.